Di video kali ini saya akan memberikan 10 peluang usaha di desa yang menguntungkan. Mari kita mulai. Sebagian di antara kita berpikir bahwa usaha yang menjanjikan hanyalah bagi orang-orang yang tinggal di kota. Karena di kota mempunyai peluang usaha yang lebih besar, dikarenakan pusat bisnis berada di keramaian kota. Pendapat tersebut tidak bisa dikatakan benar sepenuhnya, karena banyak juga pengusaha-pengusaha sukses yang menjalankan usahanya justru di daerah pedesaan. Apalagi pemerintah pusat sekarang lebih memprioritaskan percepatan pembangunan pedesaan, khususnya di sektor ekonomi, agar pembangunan lebih merata di setiap daerah, sehingga perekonomian khususnya di desa bisa menopang perekonomian secara nasional. Untuk itu saya akan memberikan 10 jenis usaha di desa yang mempunyai keuntungan menjanjikan. Yang pertama adalah jualan pulsa. Di era teknologi seperti zaman sekarang, tentunya semua masyarakat sudah tidak asing lagi dengan namanya handphone, karena fungsi handphone tersebut agar bisa tetap terhubung dengan orang-orang dimanapun berada, dan ini menjadikan kebutuhan akan pulsa untuk mengirim pesan dan kebutuhan paket internet semakin meningkat. Dan tentunya hal ini bisa menjadikan suatu peluang usaha yang bisa dilirik, mengingat minimnya persaingan di daerah pedesaan dan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi. Usaha yang kedua yaitu beternak ayam kampung. Tidak bisa dipungkiri lagi, bisnis ternak ayam kampung merupakan salah satu usaha yang menjanjikan dari tahun ke tahun. Ini dikarenakan permintaan daging ayam yang selalu naik, karena semakin banyaknya usaha-usaha makanan restoran besar hingga warung pinggir jalan yang menyediakan menu ayam kampung. Untuk memulai usaha ini dibutuhkan modal tidak terlalu besar, dan perawatannya pun tidak semahal ternak lainnya. Dengan beternak ayam kampung, kita bisa menjual dagingnya dan juga bisa menjual telurnya. Harga jualnya pun relatif lebih mahal dan stabil dibandingkan jenis ayam yang lainnya. Yang ketiga yaitu usaha warung sembako. Usaha sembako merupakan usaha yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dan akan senantiasa dibutuhkan oleh berbagai kalangan, baik itu di daerah perkotaan maupun di desa. Dengan adanya warung sembako di desa, tentunya akan mempermudah masyarakat di desa untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Karena jarak pasar tradisional atau pasar besar dengan suatu desa biasanya cukup jauh. Untuk membuka usaha sembako, pilihlah produk-produk yang biasa dibeli atau dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut. Perhatikan pula kualitas produk agar orang-orang terus-menerus membeli di warung Anda. Usaha yang keempat yaitu budidaya ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu ikan tawar yang paling digemari di Indonesia. Selain harganya yang murah dan rasanya yang enak, ikan ini memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Permintaan lele pun tidak pernah sepi, karena tingginya permintaan pasar terhadap ikan lele ini. Terlihat dari banyaknya pasokan yang selalu terserap dengan baik. Modal yang dibutuhkan untuk usaha ini pun tidak terlalu besar, tetapi menjanjikan keuntungan yang berlipat. Anda bisa melakukan usaha di pembibitan lele ataupun usaha pembesaran ikan lele hingga panen. Keduanya memiliki cara dan jenis keuntungan yang berbeda-beda. Usaha yang kelima yaitu agen pengiriman. Kebutuhan akan jasa ekspedisi di zaman sekarang ini sangatlah tinggi. Ini dikarenakan banyaknya barang-barang dari desa yang dikirim ke kota ataupun dikirim ke berbagai daerah.
Karena kita lihat banyak hasil olahan berasal dari desa, misalnya makanan khas daerah tersebut, kerajinan tangan, dan lain-lain. Maka dari itu usaha agen pengiriman sangat dibutuhkan agar memperlancar usaha-usaha di daerah tersebut. Anda tidak perlu pusing memikirkan kendaraan operasional untuk mengirimkannya, karena saat ini banyak program-program kemitraan yang disediakan oleh agen pengiriman, sehingga bisa memberikan peluang usaha bagi siapa saja yang akan menjalankan usaha agen pengiriman. Anda hanya menyediakan tempat dan tinggal menerima barang-barang yang akan dikirim dari konsumen. Selebihnya, agen pusatlah yang akan mengambil barang konsumen tersebut dari Anda dan mengirimkannya sesuai ke alamat tujuan. Usaha yang keenam yaitu menjual bibit tanaman. Dengan kondisi lingkungan dan tanah di desa yang baik, maka sangat mendukung sekali untuk memulai usaha pembibitan tanaman. Karena usaha bibit tanaman merupakan bisnis yang mudah dilakukan tanpa biaya pengeluaran yang cukup besar. Anda bisa menjual bibit tanaman dari berbagai jenis, misalnya bibit tanaman hias, bibit sayur-sayuran, dan bibit buah-buahan. Bibit tanaman tidak hanya diperlukan oleh para petani di desa, tetapi sekarang pun banyak masyarakat di kota yang membutuhkan bibit tanaman, karena mereka tidak hanya sekedar menanam untuk hiasan di rumah, tetapi ada juga yang menanam untuk di pekarangan rumahnya. Maka dari itu Anda bisa menjual bibit tanaman tersebut dari desa ke berbagai daerah. Usaha yang ketujuh yaitu warung kelontong. Membuka warung kelontong di daerah pedesaan bisa menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Ini dikarenakan jarak pemukiman dengan toko retail biasanya relatif jauh. Anda bisa mengisi warung kelontong dengan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Misalnya, makanan ringan, jajanan anak-anak, sabun, susu, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu usaha pangkas rambut. Usaha pangkas rambut merupakan usaha yang selalu bertahan dari tahun ke tahun. Ini dikarenakan banyaknya yang membutuhkan jasa pangkas rambut. Apabila Anda memiliki keahlian pangkas rambut, Anda bisa membuka usaha ini di daerah pedesaan. Saya sarankan membuka usaha pangkas rambut khusus untuk pria, karena sebagian besar wanita jarang sekali memangkas rambutnya. Pria rata-rata memangkas rambut 1 bulan sekali. Tidak hanya pria dewasa, tetapi anak-anak juga selalu rutin memangkas rambutnya. Berikanlah pelayanan yang baik, agar usaha Anda bisa bertahan dengan lama. Usaha yang kesembilan adalah menanam sayuran dan buah-buahan. Sektor pertanian yang satu ini bisa menjadi pilihan usaha yang paling ideal dan sangat tepat dijalankan di daerah pedesaan. Untuk memperoleh putaran hasil yang cepat, menanam sayuran memang lebih menjanjikan daripada berkebun buah-buahan. Sedangkan jika ingin memperoleh kualitas sayuran yang lebih baik dengan harga jual yang tinggi, maka Anda bisa bertanam dengan cara yang lebih higienis, seperti menanam secara hidroponik. Yang terakhir adalah usaha SPBU mini. Hambatan dalam membuat stasiun bahan bakar untuk kendaraan bermotor adalah dibutuhkan modal yang sangat besar. Berbeda halnya jika usaha pom bensin mini. Dengan hanya memiliki dana 5-10 juta saja, Anda sudah bisa mempunyai usaha pom bensin mini. Karena saat ini di desa-desa sudah banyak sekali motor-motor yang digunakan sebagai alat transportasi umum oleh masyarakat tersebut. Ini menjadikan peluang besar untuk membuka usaha pom mini. Dikarenakan lokasi jarak SPBU biasanya agak jauh dari daerah pedesaan.
Harga bahan bakar yang dijual pun sama dengan yang dijual oleh Pertamina, dan pom bensin mini juga bisa mempunyai pasokan rutin dari Pertamina. Anda bisa mendapatkan keuntungan secara rutin, meskipun Anda harus bekerja tidak jauh dari rumah. Itulah 10 jenis peluang usaha jika Anda ingin membuka suatu usaha di daerah pedesaan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan Anda apabila ingin membuka suatu usaha. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa, mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang dengan cara klik tombol lonceng dan subscribe-nya. Sukses selalu.